mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Hasan, asal dari Pekanbaru, umur 18 tahun. Ana mau bertanya, apa hukum seseorang mendatangi dukun dan paranormal? Kemana jawabannya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan seputar hukum mendatangi dukun. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira bagi sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya di mana saja berada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dukun yang disebutkan dalam istilah al-hadis adalah arraf atau kahin. Maknanya adalah seperti yang dinyatakan oleh Ibnul Asir rahimahullahu ta'ala. Makna dari dukun tersebut adalah alladhi yadda'i ilmal ghaibi, yaitu orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dalam ungkapan ulama yang lain, maksud dari dukun itu atau tukang ramal itu adalah alladzi yukhbiru anil mughayyabat, yaitu orang-orang yang mengkabarkan tentang perkara-perkara gaib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Inilah definisi dukun. Jadi siapa saja yang mengetahui atau mengaku mengetahui perkara yang gaib, atau dia mengkabarkan hal-hal yang gaib, baik itu disebut dengan ustadz atau disebut dengan kiai atau siapa saja, atau dengan sebutan apa saja, atau dengan penampilan yang begitu memukau manusia. Seperti sekarang kita dapatkan ada orang-orang yang mereka berpenampilan seperti penampilan orang-orang soleh, yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib atau mengkabarkan tentang hal-hal yang gaib. Maka ketahuilah, walaupun mereka disebut oleh orang lain, manusia yang lain dengan ustadz, kiai, atau sebutan-sebutan yang memukau lainnya, ketahuilah sesungguhnya dia adalah dukun, kahin, atau arraf. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya perkara-perkara yang gaib itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahuinya, bahkan dia pula yang menyembunyikannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 20. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul innamal ghaibu lillahi. Allah berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada umatnya. Innamal ghaibu lillahi. Sesungguhnya kegaiban itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh kita meyakini ada orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib.
dan tidak boleh bagi kita juga mengaku mengetahui perkara yang gaib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib dan dia berhak untuk menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapa saja dari makhluknya. Dan di antara makhluk yang diberikan wewenang untuk mengetahui perkara yang gaib adalah para rasulnya, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Maka dia tidak menampakkan kegaiban itu kepada seorang pun, kecuali orang-orang yang dia ridhoi dari kalangan Rasul. Maka sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengadakan para penjaga dari arah depan maupun arah belakangnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Allah jaga kegaiban itu agar tidak bisa diketahui oleh siapapun dari makhluknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ada yang bertanya, lalu bagaimana bisa sebahagian dukun, paranormal, tukang ramal itu mengkabarkan tentang sesuatu terkadang benar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya para dukun, paranormal, demikian pula ya tukang ramal, tatkala mereka mengkabarkan tentang perkara yang gaib dan terkadang benar, sesungguhnya itu adalah pengkabaran lewat bisikan syaitan-syaitan jin yang telah berhasil mencuri berita langit. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkabarkan tentang perkataan jin tersebut dalam surah Al-Jin ayat 9. Allah mengabarkan perkataan jin tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Allah berfirman mengkabarkan tentang perkataan jin yang mengatakan, dan sesungguhnya dahulu kami bisa menduduki beberapa tempat-tempat dari langit itu untuk mencuri dengar berita langit. Namun sekarang ini siapa saja yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit tersebut, maka dia dapati ada panah-panah api yang mengintai yang akan membakarnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yang ia berkata, ada beberapa orang yang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang para dukun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisu bisyai, mereka bukanlah apa-apa. Lalu mereka mengatakan, orang-orang yang datang tersebut bertanya tentang para dukun mengatakan, ya Rasulullah, innahum yuhaddisuna ahyanan bisyai'i yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka terkadang berbicara dengan sesuatu yang kadangkala benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtifuha al-jinniyu yuqirruha fi udhuni waliyihi qarrad dajjajati. Kata Nabi SAW, itu adalah kalimat
yang berasal dari kebenaran. Itu adalah kalimat termasuk kebenaran yang dicuri oleh jin lalu diletakkan pada telinga-telinga para walinya dari kalangan manusia, yaitu para dukun dan para normal, para tukang ramal. Seperti membisikkan kepada telinga ayam. Fayakhlitu fiha mi'ata aksara min mi'ata kadbin. Aksara min mi'ati kadbin. Kata Nabi SAW, lalu mereka mencampur adukkan dalam ungkapan kebenaran tersebut dengan lebih dari 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita ulangi sampai di sini. Kita ulangi, kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kita ulangi ini dari hadis ya, hadis yang baru saja kita sebutkan, ini kita ulangi, nanti kita potong ya hadisnya ya dengan ini ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya ada orang-orang yang datang bertanya kepada Nabi SAW tentang para dukun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisu bisyai', mereka bukanlah apa-apa. Lalu orang-orang yang datang tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahum yuhaddisuna ahyanan bisyai'i yakunu haqqan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka kadangkala berbicara dengan sesuatu yang kadang benar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tilkal kalimatu minal haqqi. Kalimat itu termasuk kebenaran. Yakhtafuha jinniyun yuqirruha fi uduni waliyihi qarad dajajati. Ungkapan itu termasuk kebenaran yang dicuri, disambar oleh jin, lalu dibisikkan pada telinga wali mereka, yaitu wali-wali syaitan dari kalangan paranormal, dukun, dan tukang ramal. Seperti membisikkan ke telinga ayam. Fayakhlituna fiha aksara min mi'ati kadbin. Lalu mereka mencampur adukkan pada ungkapan kebenaran tersebut lebih dari 100 kedustaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita dapatkan kebanyakan dari pengkabaran mereka adalah keliru, dusta. Namun herannya, satu kebenaran yang pernah mereka sampaikan, ini yang diingat-ingat oleh manusia. Ketahuilah, sesungguhnya ketika kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, atau dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, sungguh dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan kesyirikan. Sungguh ini merupakan kesyirikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula apabila kita meyakini ada orang yang bisa mengetahui perkara yang gaib, ini merupakan bentuk kesyirikan. Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW mengancam siapa saja mendatangi dukun yang dia mengakui dirinya mengetahui perkara yang gaib,
ketahuilah itu merupakan bentuk kekufuran. Rasulullah mengancam ini merupakan bentuk kekufuran terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh sang dukun atau tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kufur, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini apabila membenarkannya, ketahuilah sesungguhnya sekedar datang lalu bertanya saja, maka salat orang yang datang tersebut, sekhusyuk apapun, seikhlas apapun, sepanjang apapun, maka selama 40 hari tak akan diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja datang kepada dukun, siapa saja yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya kepada dukun tersebut tentang apa saja, tentang sesuatu apa saja, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam, yaitu 40 hari 40 malam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kerugian yang besar. Sekali datang bertanya, maka berhati-hatilah wahai umat Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kesyirikan yang sanksi hukumannya adalah tak akan diterima salat selama 40 hari, dan itu merupakan bentuk kekufuran terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustaz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustaz? Perkenalkan, nama saya Husain, asal dari Pekanbaru. Saya ingin bertanya, apakah hukum dari menjadikan teman dekat dari golongan non-muslim? Kayak mana ya jawabannya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan seputar pertemanan, persahabatan yang sangat dekat dengan orang kafir non-muslim. Bagaimana hukumnya? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira kepada sang penanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya di mana saja ia berada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya berinteraksi, berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang kafir non-muslim, berhubungan dengan mereka dalam urusan-urusan dunia, memberikan hak-hak mereka,
berlaku baik kepada mereka, sesungguhnya hal ini tidaklah terlarang selama mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir kaum muslimin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman yang artinya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melarang kalian tentang orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, agar kalian berbuat kebajikan kepada mereka dan berbuat adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Memenuhi hak mereka, berbuat baik kepada mereka, memberi hadiah kepada mereka, berhubungan interaksi dalam urusan dunia dengan mereka, ini tidaklah terlarang. Dengan syarat mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita atau tempat tinggal kita. Namun para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, perlu kita camkan bahwasanya menjadikan mereka sebagai teman dekat, di mana kita berloyalitas terhadap mereka, berkasih sayang, kemudian bahkan menjadikan mereka sebagai pemimpin di antara kita, maka ini tidaklah dibenarkan. Ini tidaklah dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 28. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir itu sebagai orang-orang yang mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir tersebut selain orang-orang beriman. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai orang-orang yang mereka arahkan loyalitas mereka terhadap orang-orang kafir tersebut, mencintai mereka, berkasih sayang dengan mereka, bahkan menjadikan mereka sebagai teman dekat yang diarahkan rahasia-rahasia pribadi, bahkan rahasia orang lain sesama kaum muslimin kepada mereka. Lebih-lebih larangan ini terarah juga kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Allah larang mereka demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Menjadikan orang-orang kafir menjadi teman dekat, teman cerita, sahabat dekat, maka ini sangat berbahaya bagi agama seseorang. Karena sesungguhnya seseorang itu bergantung dengan agama teman dekatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum man yukhalil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, teman karibnya.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat, meneliti, menseleksi siapa yang dia jadikan teman dekat, teman baik. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini perintah Nabi. Perintah Nabi untuk selektif di dalam memilih teman baik. Karena sesungguhnya teman baik ini sangat berpengaruh bagi agama seseorang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita memilih orang-orang kafir yang tentunya agamanya adalah agama kekufuran, keyakinan kesyirikan, maka tentunya tidak ada kebaikan pada agamanya. Maka ini sangat berpengaruh bagi agama kita. Maka wajib bagi kita untuk menjauhi orang-orang kafir sebagai teman dekat kita. Kita menjauhi orang-orang kafir yang buruk agamanya dan sangat mungkin juga buruk akhlaknya untuk dijadikan sebagai teman bagi kita. Dan tentunya ini hukum wajib, dan bila dilanggar maka tentunya orang tersebut telah melakukan keharaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan teman-teman yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Semoga bermanfaat. Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'tasim, umur 17 tahun, asal dari Rantau Perapat. Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukumnya orang muslim bekerja pada orang kafir? Bagaimana Ustadz jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin, wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan seputar hukum bekerja pada orang kafir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, seperti biasa kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya di mana saja ia berada. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hukum asal dalam urusan dunia sesungguhnya adalah hukumnya boleh dan halal. Para ulama mereka memberikan dan menggariskan sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal hillu hatta yaridad dalilu ala man'ihi wa nahi wa tahrimihi. Mereka mengatakan hukum asal dalam urusan segala sesuatu dari urusan dunia adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang mencegah, melarang atau mengharamkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini adalah memang untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di
permukaan bumi ini semuanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bekerja pada orang kafir, maka ini hukumnya adalah boleh. Tentunya hukum boleh ini harus memiliki rincian. Kebolehan tentunya adalah hukum asal, karena ini termasuk urusan dunia. Namun akan berubah menjadi haram apabila ada hal-hal yang bisa mengharamkan pula. Karena sesungguhnya para ulama juga mereka menyebutkan satu kaidah, al-wasailu laha ahkamul maqasidi. Sarana-sarana itu bisa memiliki hukum seperti tujuannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bila sesuatu yang berhukum boleh ini menjadi sarana untuk sampai kepada perkara yang diharamkan, maka hukum kebolehan tersebut berubah menjadi keharaman pula. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi dan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil untuk permasalahan ini secara khusus adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan olehnya. Demikian pula hadis yang hampir mirip diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yaitu hadis dari sahabat Ali radhiyallahu anhu yang ia menceritakan dalam hadis yang panjang bahwasanya ia pernah melewati seorang Yahudi yang sedang menimba air dengan katrolnya. Lalu sang Yahudi tersebut menawarkan kepadanya untuk melakukan pekerjaan menimba air tersebut dengan upah setiap timba itu diupahi dengan satu buah kurma. Maka Ali radhiyallahu an menerima tawaran tersebut. Lalu setiap kali dia menimba satu timba air, maka dia mendapatkan satu upahnya. Demikian seterusnya, ya, sampai penuh ember-ember yang ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka boleh untuk bekerja pada orang kafir. Tentunya dengan syarat pekerjaan tersebut tidaklah mengandung perkara-perkara yang diharamkan, atau dengan pekerjaan tersebut tidaklah menyebabkan jatuhnya seorang muslim tersebut kepada perkara yang haram. Seperti contohnya adalah dengan bekerja pada orang kafir tersebut, seorang muslim tidak bisa menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya, seperti dilarang untuk melakukan sholat, melakukan puasa, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Atau dengan bekerja di sisi orang kafir tersebut menyebabkan dia jatuh kepada perkara yang diharamkan. Seperti contohnya dia harus membuka auratnya, atau contohnya dia harus bersentuhan, ya, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau harus berduaan dengan lawan jenis yang juga bukan mahramnya. Maka tentunya hal ini adalah terlarang. Atau dia bekerja dengan pekerjaan yang mengandung perkara-perkara yang diharamkan, seperti pekerjaan membuat khamar, minuman keras, atau menjualnya, atau contohnya menjual
barang-barang yang diharamkan untuk dijual, maka ini tentunya tidak dibolehkan. Selama bekerja pada orang kafir tersebut tidak ada hal-hal keharaman yang dilakukan atau tidak menyebabkan seorang muslim yang bekerja pada orang kafir tersebut jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, maka boleh baginya untuk bekerja pada orang kafir tersebut. Namun bila didapatkan pekerjaan-pekerjaan pada orang muslim, maka selayaknya seorang muslim bekerja pada orang-orang yang sama keyakinannya dengan dirinya, sama agamanya, lebih selamat dari sisi agamanya, dan mudah-mudahan itu terhitung sebagai bentuk tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, saling tolong menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camp U. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camp U kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Camp U berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.